teman-teman, kembali lagi bersama gue di Pak Well Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Back. Meta baru terungkap, Sanji Onigashima datang bukan cuma bawa api, tapi juga bawa dominasi di mode PvE. Apakah dia benar-benar raja baru PvE dan berhasil geser Yamato, atau ini cuma hype sesaat? Let's break it down. Karena gue bakal kupas tuntas performa Sanji Onigashima di solo dan duo PvE. Jangan di skip karena jawabannya bisa bikin kalian mikir dua kali sebelum gacha. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Back. Let's go, kita mulai pembahasannya guys. Pertama-tama kita bahas solo PvE. Sanji Onigashima langsung melejit di top 1 solo damage PvE. Yap, dia geser Yamato dari tahta, padahal selisih damage-nya tipis banget. Tapi tetap saja angka nggak bohong bro. Artinya Sanji bukan cuma tampil keren, tapi efisien banget buat farming, event, bos PvE semua disikat habis. Tapi tunggu dulu, gimana performa Sanji di duo PvE? Apakah tetap jadi raja? Sayangnya belum bisa geser duet maut Yamato dan X-Drake. Tapi Sanji Onigashima sukses menggeser Luffy Taro dan Jinbe NW. Jadi sekarang ranking Sanji berada di top 2 duo PvE untuk elemen merah. Nah, di sini gua akan memberitahu kepada kalian, di sini gua udah lama banget mencari combo yang bagus dan juga damage maksimal. Banyak banget yang menunggu gua untuk membuat tier list PvE terbaru ini karena kemunculan karakter baru Sanji Onigashima yang dimana karakter favorit developer. Ya gimana ya guys ya, pasti skill-skillnya bakalan bagus dan damage-nya bakalan gacor parah. Apalagi dia adalah cara GTF. Nah, untuk cara GTF di elemen merah sebelumnya adalah Yamato yang dimana dia itu damage-nya nggak ngotak guys ya, bener-bener di atas rata-rata. Bahkan Luffy Taro kalah jauh guys ya, padahal sama-sama banner GTF, tapi damage-nya di atas rata-rata dan itu selisihnya jauh banget, hampir mirip damage-nya Kaido sama Queen gitu. Tapi kan itu universal ya sifatnya. Nah, di sini kan sama-sama elemen merah. Nah, di sini Sanji Onigashima berhasil mengungguli damage dari Yamato, tapi cuma selisih tipis saja. Dan juga untuk damage yang diungguli si Sanji Onigashima ini cuma di solo PvE aja, nggak di duo PvE. Ya kenapa? Karena untuk duet mautnya si Yamato itu adalah X-Drake, yang dimana X-Drake itu gimana ya guys, efek medalnya itu gimana, full semuanya untuk si Yamato. Jadi bener-bener ngasih buff ke Yamato semua, baik itu damage, critical, dan yang lain sebagainya. Jadi damage Yamato berkali-kali lipat, makanya Yamato bisa menghasilkan damage yang cukup lumayan besar banget guys menurut gua ya. Makanya si Yamato bisa jauh banget selisihnya sama damage-nya si Luffy Taro. Ya mungkin Yamato emang spesial karena X-Drake sendiri kan kita bisa bilang bener-bener cara yang gak laku, makanya dibuat laku. Gimana caranya? Ya namanya juga marketing Cina ya, makanya dikasih medal untuk buff Yamato. Ya gimana, Yamato emang cukup hype dan banyak banget orang yang cukup minat untuk gacha Yamato ya, makanya si X-Drake dibuat lebih gimana ya, lebih laku lagi ya, untuk supaya banyak yang gacha, nggak yang skip. Makanya dibuatlah medal untuk full max buff untuk Yamato supaya damage Yamato menjadi lebih maksimal ketika duet dengan X-Drake. Nah, untuk si Sanji Onigashima ini ya, walaupun dia adalah favorit caranya developer, dia nggak dikasih duet maut yang emang cukup lumayan signifikan ya. Jadi untuk duet maut atau duo PvE si Sanji Onigashima itu adalah partnernya adalah Marco Wano, yang dimana Marco Wano adalah karakter lama ya, cukup lumayan lama ya bisa dibilang ya, karena si Marco Wano itu bener-bener gimana ya guys ya, untuk dulu Marco Wano damage-nya nggak terlalu maksimal ya. Sekarang kemunculan Sanji Onigashima di elemen merah, tipenya adalah elemental. Nah, kombonya dan damage-nya itu bisa terlihat lah, lebih sedikit terlihat gitu ya guys ya. Dan Marco Wano sendiri itu adalah banner tiket. Nah, buat kalian yang emang nggak punya Marco Wano, tenang saja, karena untuk solo Sanji Onigashima itu juga sudah cukup bagus. Walaupun memang damage-nya agak berkurang sedikit, tapi setidaknya bisa menjadi top 1 ya, karena si Yamato sendiri tanpa bantuan X-Drake damage-nya ya cuma gitu-gitu aja ya. Makanya Sanji Onigashima gua saranin untuk kalian wajib gacha ya, walaupun memang di PvP skillnya itu agak amburadul ya, agak tricky, cuma di PvE dia itu bener-bener gimana guys ya, menurut gua keren banget sih ya. Dia itu nggak cuma tampilan aja, tapi damage-nya juga oke ya. Nah, selanjutnya kalau kalian mau maksimalin Sanji di duo, partner terbaiknya jelas Marco Wano. Mereka punya elemen dan tipe yang sama, jadi sinerginya itu dapat banget. Bukan cuma cocok, tapi efek elemental buffnya juga nambah DPS mereka berdua.
Gimana kalau dibandingin sama karakter dari elemen lain? Pertanyaan bagus. Sanji masih unggul di atas King dan Kaito untuk solo PvE, setuju. Tapi di duo PvE dia masih di bawah King dan Nekomamushi. Jadi posisi Sanji dan Marco Wano saat ini ada di top 3 duo PvE universal. Nah, gua itu sudah gimana ya guys ya, udah membandingkan damage ya, gua udah comparison beberapa damage dari beberapa elemen ya, mulai dari elemen kuning, hijau, dan merah. Nah, untuk elemen merah sendiri, Sanji kan berada di top 1 di solo PvE. Nah, untuk di duo, si Sanji Onigashima itu berada di top 2. Nah, kalau kita bandingin sama universal ya, elemen hijau sama elemen king, untuk elemen hijau top PvE-nya duo PvE atau solo PvE itu adalah si Kaito. Nah, untuk elemen kuning itu solonya itu ada di King, untuk di duonya ada King dan Nekomamushi ya. Nah, gua itu udah comparison, gua udah bandingin ya, damage mana sih yang paling gede. Ternyata damage yang paling gede itu ada di King dan Nekomamushi. Nah, di bawahnya ada Sanji Onigashima. Nah, di bawahnya lagi ada Kaito dan Queen. Nah, gue juga nggak menyangka si Sanji Onigashima ini berhasil menggeser Kaito ya, berhasil menyalip damage-nya si Kaito. Padahal Kaito itu gimana ya guys ya, dari awal rilis Kaito itu bener-bener karakter yang damage-nya itu gacor parah ya, bener-bener brutal banget, tapi bisa disalip dengan Sanji Onigashima. Mungkin ini efek dari favorit karakter developer kali ya, enggak juga sih ya. Pokoknya gua udah comparison berkali-kali ya, damage maksimal, kombonya juga nyari yang oke. Ternyata Sanji Onigashima bener-bener bisa menyalip atau menggeser si Kaito, jadi worth it banget buat kalian ambil. Nah, untuk si King dan Nekomamushi selisih sama damage-nya si Sanji itu jauh guys, cuma jauh banget ya. Si King itu gimana ya, damage-nya bisa dibilang selisihnya itu hampir 1 miliar ya, 1 miliar poin. Itu keren banget guys ya. Jadi si King juga wajib diambil, dan Sanji juga wajib diambil. Ini keren banget sih menurut gua ya. Jadi untuk pertanyaannya, worth it gak gacha Sanji Onigashima? Jawaban gua sangat worth it. Bahkan kalau kalian gak punya Marco Wano, Sanji udah cukup gila buat solo PvE. Kalian tinggal cari combo lain yang cocok dan boom, damage tetap OP. Nah, ini tergantung variasi dari kalian ya, tergantung pribadi masing-masing. Kalau kalian emang punya combo yang emang damage-nya itu lebih maksimal lagi ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Combo itu varian dari kita sendiri-sendiri. Kita bisa mencari combo-combo yang emang bisa memaksimalkan damage dan menemukan damage yang lebih tinggi bahkan ya. Tapi ya di samping itu kalian juga harus build karakter Sanji Onigashima, mulai dari medalnya, mulai dari kartunya ya, stat kartunya, critical attack, critical damage, semua itu harus di up ya. Terus ada kristal juga, itu juga harus di up ya. Kenapa ya, itu berpengaruh besar buat karakter kita guys ya. Nah, di sini gua akan memberitahu kepada kalian, di sini ada beberapa tier list. Nah, untuk Sanji Onigashima ini gua masukin di tier God ya, karena dia itu bisa memuncaki posisi di solo PvE. Itu keren banget guys menurut gua ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, udah seperti biasa ya, karena kedatangan cuma satu karakter aja, makanya nggak terlalu berubah lah untuk tier list OPV ini ya. Untuk di elemen merah dipegang oleh Sanji Onigashima untuk solo PvE. Nah, untuk yang hijau dipegang Kaito, dan di kuning dipegang oleh si King. Nah, untuk di duo VE yang merah itu dipegang oleh Yamato dan X-Drake. Nah, untuk elemen hijau dipegang Kaito dan Queen. Nah, untuk elemen kuning dipegang King dan Nekomamushi ya. Nah, di sini gua akan ngasih gambaran untuk support yang wajib kalian pakai pas kalian itu memakai karakter sesuai elemen kalian. Misalnya elemen merah dan tipenya itu elemental. Aslinya elemen itu gak berpengaruh ke support, yang penting adalah tipenya ya. Jadi kalian itu pakai karakter dengan tipe elemental ya, kalian pakai support dengan tipe elemental. Di sini udah ada list rekomendasi support-supportnya, kalian tinggal pakai aja ya. Oke. Nah, untuk tipe spesial, tipe brave, sama tipe slash kalian bisa cari sendiri seperti itu ya guys ya. Jadi untuk tier list kali ini menurut gua bener-bener gila parah sih ya. Gimana menurut kalian ya? Untuk Sanji Onigashima ini worth it banget, wajib banget kalian pakai, wajib banget kalian gacha guys ya. Jadi apakah Sanji Onigashima adalah raja PvE baru di solo? Jelas iya, tapi di duo top 2 merah dan top 3 universal, gua pribadi auto ambil. Nah, sekarang gua mau tanya ke kalian, udah gacha Sanji belum? Gimana pendapat kalian soal performa dia? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan update meta terbaru dari gua. See you di next video, dan ingat, meta itu sementara, gacha itu selamanya. Bye bye.